Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lorenzius Yuda Kristianto, mahasiswa mata kuliah Grafika Komputer kelas A dengan nomor mahasiswa 1907-10475. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Grafika Komputer yang diampu oleh Bapak Suyoto. Jadi, bagaimana sih pengkodean dari grafika komputer itu? Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam pengkodean ini terdapat beberapa tahap. Tahap awal yang saya lakukan adalah dengan mengimport Pygame dan OpenGL. Pygame dan OpenGL ini adalah yang nantinya akan menjalankan program ini. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan membuat inisiasi. Inisiasi ini digunakan untuk agar ruangan yang saya buat ini memiliki warna dasar atau warna latar belakang, yaitu GL Clear Color 1,0, 1,0, 1,0, 1,0. Ini adalah warna dasar putih. Lalu, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menambahkan load tekstur. Load tekstur ini digunakan untuk menambahkan tekstur-tekstur yang akan kita pasangkan dalam objek yang kita buat dalam ruangan tersebut. Dalam tahapan ini terdapat beberapa load tekstur. Load tekstur yang pertama adalah tekstur surface Pygame image load dinding. Ini digunakan sebagai kita untuk menginputkan tekstur dinding. Jadi, load tekstur dinding ini yang nantinya akan digunakan untuk membuat dinding. Secara keseluruhan, terdapat 12 load tekstur. 12 load tekstur ini sesuai dengan jumlah objek yang saya buat. Jadi secara keseluruhan, saya membuat 12 objek dalam sebuah ruangan. Jadi saya juga menggunakan 12 load tekstur. Beberapa load tekstur tersebut adalah sebagai berikut. Karena terdapat banyak load tekstur, maka saya tidak memberikan keseluruhan, tetapi secara garis besar semuanya itu hampir mirip. Hanya saja yang membedakan adalah gambar atau tekstur yang akan kita inputkan. Lalu, setelah membuat load tekstur, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memulai membuat ruangan. Dalam pembuatan ruangan ini, terdapat ruangan kiri, kanan, dan belakang yang bisa disebut sebagai dinding. Lalu ruangan atas yang bisa disebut sebagai atap dan bawah sebagai lantai. Dalam pembuatan ruangan ini terdapat beberapa pengkodean, yaitu GL Text Coord 2F. Ini yang berfungsi sebagai koordinat dari objek yang saya buat, dan GL Vertex 3F yang berfungsi sebagai ukuran dari sebuah objek. Setelah kita berhasil membuat gambar ruang yang bisa disebut sebagai dinding, atap, dan lantai tersebut, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan membuat 4 lemari yang dibagi menjadi 2 kanan dan 2 kiri dengan cara yang sama dengan dinding tersebut atau dengan gambar ruang tersebut. Hanya yang membedakan adalah ukuran, tata letak, dan juga gambar tersebut. Gambar lemari ini terdiri dari 4. Jadi dibagi menjadi 2 kanan dan 2 kiri. Dalam proses pembuatan lemari ini juga hampir sama atau mirip. Cuma yang membedakan adalah tata letak dari lemari tersebut. Dalam pembuatan ini terdapat GL Text Coord 2F yang berfungsi sama sebagai koordinat dari sebuah objek, dan juga GL Vertex 3F yang berfungsi sebagai ukuran dari sebuah objeknya.
Dalam pembuatan lemari ini, ukuran dari masing-masing lemari itu sama, akan tetapi yang membedakan adalah tata letak dari lemari tersebut. Setelah saya berhasil membuat keempat lemari tersebut, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memulai menggambar bingkai foto. Dalam pembuatan bingkai foto ini diperlukan gambar, yaitu foto saya sendiri yang terpajang di dinding tersebut. Jadi untuk menginputkan gambar tersebut kita pakai pilot seperti tahap awal tadi. Lalu untuk pengkodeannya juga sama, pembuatan seperti sebelumnya, seperti pembuatan lemari dan juga dinding. Akan tetapi yang membedakan cuma ukuran dan tata letak dari tekstur tersebut. Setelah membuat gambar bingkai, langkah selanjutnya adalah pembuatan sofa. Dalam pembuatan sofa ini terdiri dari 3 sofa, yaitu sofa kanan, sofa kiri, dan juga sofa depan. Dalam pembuatan sofa ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya memanggil load tekstur yang telah kita inputkan di awal. Jadi setelah kita inputkan load tekstur tersebut, saya mulai membuat GL Translated ini yang berfungsi sebagai tata letak dari tekstur tersebut dan juga scale atau ukuran dari masing-masing sofa tersebut. Secara keseluruhan, ukuran dari sofa kanan, kiri maupun depan itu adalah sama. Hanya yang membedakan adalah tata letak dari masing-masing sofa tersebut. Lalu, setelah itu, saya juga menambahkan objek TV ke dalam ruangan tersebut. Dalam proses pembuatan objek TV ini juga sama seperti sebelumnya. Langkah pertama adalah kita meload tekstur tersebut, di mana tekstur gambar TV itu diletakkan, lalu kita memanggil load tekstur tersebut. Dalam contoh ini saya memanggil load tekstur 7, karena memang gambar dari tekstur TV ini ada di peringkat ke-7. Jadi saya memanggilnya load tekstur 7. Setelah itu juga sama seperti sebelumnya, GL Translated, GL Scale F, GL Rotate untuk menyesuaikan dari gambar TV tersebut agar sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan 3 buah objek yang telah ada dari project sebelumnya. Jadi objek yang saya pilih ini adalah objek jam, objek kulkas, dan juga objek lampu. Dalam pembuatan objek jam, langkah-langkah yang saya lakukan adalah sama seperti sebelumnya. Hanya saja yang mempengaruhi, yang membedakan adalah ukuran dari jam tersebut dan juga tata letak dari jam tersebut. Dalam pembuatan jam ini, saya sedikit ada perbedaan pada pengkodean, yaitu GL Rotate F. Pengkodean GL Rotate F ini digunakan untuk kita merotate atau memutar gambar. Apabila gambar yang kita masukkan itu miring atau tidak sesuai dengan gambar aslinya, kita dapat memutar atau kita dapat menyesuaikan kemiringan itu dengan pengkodean GL Rotate F. Lalu untuk pengkodean kulkas sama seperti pengkodean jam, akan tetapi saya harus menyesuaikan ukuran dan tata letak dari kulkas tersebut. Lalu untuk pengkodean lampu juga sama seperti pengkodean sebelumnya, kulkas dan jam, akan tetapi yang membedakan hanya ukuran dan juga tata letak dari tekstur lampu tersebut. Oke, jadi itu tadi adalah contoh pengkodean grafika komputer yang saya buat.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.